kalau aku pribadi ya, kalau Zara pribadi, alhamdulillahnya punya orang tua yang sangat memikirkan kesenangan anaknya juga. Jadi nggak pernah rasanya terbebani sama dijodohin. Mungkin belum juga, nggak tahu ya, masih 21 tahun juga. Halo Sobri, balik lagi bareng gue Nadia. Hari ini udah kedatangan ada Zara. Zara, ada apa sih kamu kok kali ini kayak berbeda banget gitu? Halo semuanya, aku Zara Adisti. Hari ini aku mau promo film aku yang sebentar lagi akan tayang tanggal 28 November, film Cinta Dalam Ikhlas. Doakan ya teman-teman. Baru promo aja tuh udah totalitas gitu. Berarti kamu sama film ini totalitas banget. Banget. Banget dong ya. Menjalani prosesnya aja totalitas banget. Aku datang ke lokasi syuting aja pakai kerudung. Pas datang Karena rasanya beda banget Kak ketika pakai dan enggak. Oh ini terus gitu ya ngomongnya. Masya Allah. Tapi beneran loh, Masya Allah, serius. Berarti mungkin kan biasa kalau misalnya perannya pakai hijab nih ya, kayak mungkin pas datang baru nanti ganti gitu. Tapi ini pas Biasanya nggak pakai hijab malah kalau datang reading doang mah gitu. Tapi aku dari proses sampai syutingnya selesai, alhamdulillah pakai. Sampai promo ini juga. Iya. Masya Allah. Langsung kayak jadi Ara gitu. Ara itu nama aku di sini. Ya? Bukan jadi Zara, jadi Ara. Ara gitu rasanya. Terus apa ini tuh film pertama religi atau sebelumnya udah pernah belum sih Zara? Nah, kalau untuk film religi ini memang pertama kali buat aku, apalagi drama lagi. Sebelumnya pernah pakai kerudung di film itu, tapi di horor bukan di drama. Jadi drama, ya? benar-benar beda lah rasanya. Rasanya tuh apa tuh experience kamu? Ada perbedaan gak sih memainkan kayak drama religi dengan ya kamu kan seringnya drama aja gak ada religinya nih. Sebenarnya sangat unik prosesnya dan alhamdulillahnya bikin aku banyak belajar banget. Karena aku ngerasa deket banget dengan peran aku di sini sebagai Ara, ke kehidupan akunya jadi membawa perubahan yang banyak banget gitu, justru karena aku belajar juga kan apa yang kira-kira apa sih yang Ara dan Atar atau film Cinta Dalam Ikhlas ini mau sampein ke penonton, kan aku harus tahu dulu tuh. Jadi aku mempelajari itu sambil aku jadi belajar juga sebagai Zara gitu, belajar dan ternyata wah ternyata menyenangkan ya gitu. Apalagi aku sering datang kajian-kajian juga kan lately karena pengen belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Terus karena peran Ara ini juga mengubah hidup aku sih, jujur banget bener. Apalagi terutama kehubungan aku sama orang tua aku. Gitu. Berarti maksudnya kamu sebagai pemain aja pengaruhnya luar biasa. Luar biasa. Ya? Gitu. Apalagi nanti kalau teman-teman udah nonton gitu. Nanti kakak nonton ya? Aku nonton pasti nanti. Terus nih Zara balik lagi ke filmnya kan judulnya Cinta Dalam Ikhlas gitu. Sebenarnya tuh menceritakan tentang apa sih Cinta Dalam Ikhlas? Jadi aku ceritain sedikit ya. Jadi Cinta Dalam Ikhlas itu film tentang Atar yang bertemu dengan Ara di masa SMA-nya, terus dia suka sama Ara, tapi karena masih terlalu muda nih, kita namanya juga masih SMA, jadi mereka memutuskan untuk nggak bisa bersama dan fokus ngejar impian, fokus dulu sama diri sendiri dan sama-sama memantaskan diri gitu, terutama untuk Atarnya. Bahkan Atar sampai masuk Rohis, jadi ketua Rohis di sekolahnya. Itu dalam bentuk dia memantaskan diri. Terus akhirnya mereka berpisah karena yang satu di Bandung, yang satu di mana gitu. Terus ketemu lagi setelah bertahun-tahun, mungkin 3 tahun setelahnya ketemu lagi dengan orang yang sudah berbeda, udah lebih dewasa. Terus ngobrolin lagi, bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ya? Makanya ini tentang mengikhlaskan kan apa yang diikhlasin kira-kira. Itu harus ditonton. Berarti hubungan kamu sama Atar itu ada satu hubungan lah ya kalau di cerita ini ya? Iya, sebatas teman satu sekolah aja, terus nggak sengaja mata ketemu mata, terus jadi
ya namanya manusia ya, saling suka mah nggak apa-apa kan gitu. Terus karakter kamu tuh di sini gimana sih, Zara? Apalagi kamu bilang dari syuting ini terus Ara tuh bisa jadi bikin kamu lebih baik juga di kehidupan kamu gitu. Betul, karakternya sebenarnya seperti apa sih di film ini? Karakternya Ara ini, dia itu perempuan banget, anak yang sangat lembut, anak yang sayang banget sama orang tuanya, sayang dirinya sendiri, sayang sama Allah. Pokoknya tindakan Ara ini apapun itu dia lakukan atas izin Allah. Jadi dia itu orang yang selalu, dia ada quotes gitu di film ini. Kita itu harus selalu berbaik sangka sama Allah. Oh iya, ada di trailer ya? Iya, karena kita nggak tahu apa yang akan dikasih nanti di depan gitu. Jadi ya banyak banget sebenarnya yang bisa aku omongin nih harusnya. Tapi spoiler, kutipan-kutipan gak cuma dari aku doang, tapi dari Atar, mamanya Atar, Ibu Cut Mini. Itu banyak banget yang pasti nanti yang nonton akan kena gitu. Akan kena sama quotes-quotesnya ya. Nah ya, back to Ara. Ara ini orang yang pokoknya aku melakukan apapun gimana takdir aja aku ngikutinnya gitu. Gimana berjalannya aja. Jadi dia benar-benar gitu ikhlas aja ngejalanin hidupnya juga gitu. Jadi alhamdulillah hal-hal baik datang terus. Terus sebagai Zara nih, sifat Ara apa sih yang paling kamu suka? Ara itu bijak. Dia itu bijak dalam mengambil keputusan. Dia nggak buru-buru orangnya, dia sangat hati-hati, dan dia nurut banget sama orang tuanya. Jadi hidupnya menyenangkan gitu. Terus sebagai Zara pas waktu lihat karakter Ara nih, itu tuh kamu banget nggak sih? Jauh banget sebenarnya Ara sama kalau boleh jujur, Ara sama Zara itu dua orang yang sangat berbeda ya, dari sifat, dari cara berpikirnya juga. Cuman kesamaannya mungkin ya sama-sama Islam. Sama-sama Muslim. Enggak bercanda. Sama-sama orang yang baik dong. Sama-sama perempuan. Sama perempuan, benar. Ada kesulitan nggak sih Zara kamu masuk ke karakter Ara ini? Alhamdulillah dikelilingi orang-orang yang sangat baik, benar-benar baik banget. Dan aku nih syuting di project ini tuh aku nggak malu nanya dan nggak kebingungan karena benar-benar rasanya seperti keluarga banget gitu. Jadi aku ya gitu deh. Iya gitu deh. Gitu deh. Aku seneng banget syuting Cinta Dalam Ikhlas sih. Jadi maksudnya kamu juga banyak nanya ke yang lain banyak juga nanya ya? Ke Kang Abay yang nulis novelnya juga. Kan ini kisah nyata loh guys. Ini kisah nyata ya? Dari kisahnya Kang Abay dan Teh Nia. Teh Nia itu istrinya Kang Abay, Aditya itu penulis novelnya. Berarti cerita penulisnya asli ya? Iya, cuman dibumbuin dikit lah. Iya pasti ada bumbu-bumbunya kalau film ya. Terus ini pertama kali kamu beradu akting sama Abun apa sebelumnya udah pernah? Untuk jadi pasangan ya pertama kali banget. Sebelumnya cuman di video klip aku dulu sih sebenarnya. Makanya ketemu di sini kayak kok bisa ketemu lagi kita dan jadi pasangan gitu. Itu kamu susah nggak sih nge-build chemistry-nya? Apa karena udah pernah kenal lama gak susah? Justru Abun itu orang yang menyenangkan ya. Jadi dia nggak susah untuk diajak diskusi, nggak susah untuk tukar pikiran gitu. Jadi aku sangat senang dan banyak terbantu juga dengan Abun. Terus buat karakter Ara sendiri ini kan ada kalau lihat di trailer ada perjodohan gitu ya dari orang tuanya. Gimana sih beban itu kayak terjadi pas kayak ada perjodohan di film itu? Iya, dijodohin itu berat banget ya buat siapapun itu pastinya. Karena tapi ya kalau kita lihat dari point of view orang tua juga pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Cuman kalau dari aku, kalau Zara pribadi, alhamdulillahnya punya orang tua yang sangat memikirkan kesenangan anaknya juga. Jadi nggak pernah rasanya terbebani sama dijodohin. Mungkin belum juga, nggak tahu ya, masih 21 tahun juga. Tapi kalau Ara, dia melakukannya dengan ikhlas aja. Karena dia yakin orang tuanya pasti nggak mau juga dong anaknya punya hidup yang nggak menyenangkan gitu, nggak bahagia gitu. Dan semuanya atas izin Ara juga.
ibu bapaknya nanya ke Ara dulu juga. Ntar dijelasin di filmnya. Jadi orang harus nonton. Iya, cuman kan nggak tahu ya Ara endingnya sama siapa. Iya ya, itu tuh yang bikin penasaran ya. Iya. Tapi Kan. kalau misalnya Zara sendiri tiba-tiba nanti kayak dijodohin gimana? Kayaknya nggak mungkin sih, tapi kalau kayaknya aku akan mau aja kalau orang tua aku nggak tiba-tiba ngomong dulu, kasih tahu dulu gitu. Karena orang tua aku tipe yang gitu sih, ngobrol dulu pasti. Jangan tiba-tiba kayak langsung dijodohin sih, kaget ya. Bete kan tiba-tiba ketemu nih jodohmu. Kan takut. Kalau digituin kamu langsung menolak kan? Ya iyalah, emang kakak mau. Ya. Pilih satu di sini. Pilih yang di sini. Terus kan proses memantaskan diri jadi lebih baik dan berusaha digambarkan sebagai sebuah turn back point buat Atar di film ini tuh gimana sih? Spoiler dong kalau Iya. diomongin. Spoiler. Jangan. Jadi Itu serunya justru. Di film ini plotnya itu banyak banget Kak. Plot twistnya banyak banget. Aku aja nih kemarin udah preview. Aku yang main aja kaget. Loh kok gini gitu. Nah, ternyata pas syuting pas live preview ternyata banyak plot twist ya. Banyak banget plot twistnya. Kalau ini nggak bisa diceritain Nggak karena bisa, nanti jangan. plot twist ya. Spoiler ya Spoiler jadinya. Iya, nanti kalau udah spoiler nggak nonton. Terus gimana sih peran orang tua baik dari orang tua Ara sama Atar tuh dalam pengambilan keputusan di hidup mereka di film ini ya? Orang tua Ara dan Atar. Kalau orang tua Ara, ayahnya itu cukup keras, tapi bukan keras yang marah-marah gitu ya, lebih ketegas mungkin ya. Dan bunda juga orang yang, kalau bunda tuh lebih ke orang yang lembut, makanya nurun ke Ara mungkin. Tapi kalau orang tuanya, kedua orang tua kita sebenarnya sama-sama orang tua yang mau anaknya itu melakukan segalanya dengan ikhlas. Kalau ibunya Atar itu bilang, kamu itu harus jadi atletnya Allah. Karena ya kita di sini ngakuin apa-apa ya atas izin dan gimana Allah kan semuanya. Jadi ya begitulah orang tua pada umumnya. Cuman banyak ujangan-ujangan dari ibunya Atar yang aku kena banget hatinya. Ya tadi kayak kamu bilang aja gitu tuh kayak dari kayak atletnya Allah yang kayak gitu-gitu kena juga gitu ya. Iya makanya pengen banget sebenarnya aku sebutin, ada aku satu scene, menurut aku kalian harus nonton ini nanti. Ada satu scene Atar dan ibunya berdialog berdua, itu sedih banget, aku nangis. Aku tuh kalau nonton tuh orangnya gengsi Kak biasanya. Oh iya, gak mau nangis, tapi ini banyak nangisnya. Tapi ini banyak nangisnya. Banyak nangis. Pas preview aja kamu udah banyak nangis berarti. Iya, apalagi film aku sendiri, aku jarang banget nangis. Maksudnya nahan lah, malu gitu iya. kan, nangisnya sendiri, ini gak bisa. Ini bener-bener dan Ke kena hati juga lah, kan ke kamu, ke ke hati. hati juga ya. Kamu kan udah pernah juga nih kan di direct sama Mas Fajar Bustami kan. Nah, terus di film ini tuh ada treatment beda nggak sih? Apa karena ini religi, apa experience-nya, apa sama film-film sebelumnya? Treatment bedanya mungkin kalau Pak Fajar sekarang lebih ke, aku seneng banget sekarang syuting sehat. Terus Om Fajar selalu apa yang ada di skrip pasti kita bedah lagi, kita pasti obrolin lagi, dan banyak belajar juga aku dari Om Fajar tentang ini, bahkan tentang hidup ya. Bukan tentang film doang ya, tentang hidup tentang juga. hidup juga. Dan Om Fajar itu kan orangnya juga sayang banget sama agama, jadi kita banyak dapet siraman rohani. sepanjang syuting. Jadi sepanjang syuting banyak siraman rohani juga ya. Iya. Terus Zara, nanti kan ini kamu udah film religi nih. Kalau misalnya ada tawaran lagi kayak bermain di film religi, mau gak sih? Kalau ceritanya Zara suka, pasti Zara ambil, pasti. Berarti maksudnya nggak menutup kemungkinan. kemungkinan. Terus ada perbedaan gak sih ke peran sebagai nuansa religi? Terus kalau misalnya biasa kan kamu romance gitu, tantangannya tuh apa sih kalau bermain di religi ini? Tantangannya ya lebih ke gerak tubuh ya. Aku kan orangnya wah gitu kan. Dari tadi aja aku nahan. Tapi ini kayaknya Zara kalem deh. Sumpah kan? Kalem gitu. Lebih ke diri aku sendiri.
Kalau jadi Ara itu kan kalem, apa-apanya iya. Kalau aku kan ngomong aja dikit udah cempreng gitu kemana-mana suaranya. Lebih ke teknis sih Kak. Lebih ke teknis ya. Kalau sekarang kamu menjadi Ara apa Zara? Sekarang dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Terus kejadian paling memorable selama syuting tuh ada nggak sih Zara? Banyak sih, banyak banget. Cuman mungkin ada satu hari di mana adegan yang sangat penting. Terus kan Kang Abai sebagai penulis selalu ada di lokasi syuting, selalu ada. Terus tiba-tiba, sini deh, kayaknya scene ini akan bagus kalau ditambahin dialognya, gitu. Wah, ditambahin. Pas lihat banyak banget, kayak panjang banget gitu. Nambahnya banyak lagi ya. Tapi ternyata jadinya bagus, gitu. Itu kayak hamin berapa jam atau hamin berapa? Bukan jam lagi Kak, itu udah jadi setnya, kita tinggal masuk sebenarnya. Dan sebenarnya bebannya di Abun sih. Abun yang sebenarnya banyak dialognya, cuman kayak nggak apa-apa ini bagus gitu. Tapi kamu gimana tuh kalau misalnya tiba-tiba kayak harus nambahin itu kayak? Kita harus siap, harus bisa. Berarti tuh sering kayak gitu terjadi? Jarang sih Kak, kalau aku ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Cuman kalau aku sih jarang, tapi ya ada aja. Pasti ada aja. Di sini nih banyak yang gitunya. Karena ternyata setelah kita jalanin scene-nya, bagus ya gitu scene-nya. Coba tambahin sedikit untuk menyampaikan ini gitu. Gitu, jadi sebenarnya pesan-pesannya kayaknya banyak banget yang disampaikan ya di film. Kayaknya dari setiap siapapun yang main di film ini menyampaikan sesuatu sih. Ini proses syutingnya berapa lama sih? Hampir sebulan tapi nggak nyampe sebulan. Hampir sebulan ya. Di Bandung dan di Cipanas. Di Bandung dan Cipanas. Oh, enak dong. Jadi kayak dingin-dingin ya suasananya. Iya, suasananya juga beda. Terus aku sempat lihat kan di trailernya tuh ada Atar bilang, aku dan Ara dipertemukan hanya untuk dipisahkan. Kira-kira ini filmnya bakal sad ending atau happy ending sih? Nonton aja. Kalau itu sesuai dugaan kalian masing-masing aja. Jawabannya hanya bisa kalian temukan ketika kalian sudah selesai nonton filmnya. Jadi nggak boleh di-spill dulu ya, Zara? Nggak boleh. Sad atau happy? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Tapi dua-duanya emosi itu ada di film ini. Sad jadi atau happy? jadi makin penasaran ya ditanya sad atau happy. Dua-duanya ada. Iya, dua-duanya ada. Kira-kira coba kalian tebak. Kayak sad atau happy? Nonton ini tuh kayak ditonjokin tau. Oh iya. Aduh. Nah, ini Zara nih kayaknya. Oh iya. Sorry. Dari Ara ke Zara. Oh ya, berasa kayak ditonjokin gitu ya? Iya, kayak gitu. Kayak ditampar berkali-kali gitu loh Kak. Terus tapi ada happy-happynya juga. Happynya kan? banyak. Pasti ada gemes-gemesnya pasti. Gemes, kocak juga. Oh, kocaknya juga ada? Ada komedinya juga, lucu. Berarti ini maksudnya gak cuman sedih, gak cuman cerita tentang Islamnya, tapi ada kekocakannya juga, ada komedinya, ada sedihnya, ada happy-nya. Iya, dan buat yang anak-anak SMA juga ini kan ada flashback ke masa-masa SMA. Dan masa-masa Atar sama Ara masih SMA, jadi lucu gitu ngelihatnya. Pasti teman-teman semua banyak yang ngeliat anak-anak SMA sih. Kalau aku tebak sih kayaknya akan dibikin gemes-gemes dulu nih, terus tiba-tiba ada sedih-sedihnya, terus ada happy-nya. Cuman nggak tahu nih endingnya happy atau enggak nih, gimana? Enggak happy. Happy atau enggak nih? Happy atau enggak nih? Aku tadi sebenarnya menunggu jawaban Zara aja. Nanti dia nggak terjebak dengan jawaban. Enggak dong. Terus sebenarnya ini kan filmnya judulnya Cinta Dalam Ikhlas ya. Kalau di film. Tapi aku mau nanya nih, bagi Zara, keikhlasan tuh apa sih sebenarnya Zara? Ikhlas itu salah satu hal yang paling susah untuk dilakukan, tapi diomongin gampang mungkin ya. Gampang. Iya, jadi buat bisa ikhlas itu kita harus bisa ikhlas. Terus aku nih orang yang udah membuktikan kekuatan ikhlas itu sangat-sangat ajaib. Kalau ikhlas semuanya pasti tiba-tiba ada jalannya, tiba-tiba lancar aja. Jadi jangan pasrah tapi ikhlas. Jangan pasrah tapi ikhlas. Jadi ketika aku pernah ada di situasi aku dapet kerjaan besar, terus kok tiba-tiba ada problem di tengah-tengah. So kayak jadinya kesal sendiri kan, kayak udahlah mam, udahlah pasrahin aja gitu, pasrahin aja.
dia jangan pasrah, coba sholat terus ikhlas aja, udah nggak apa, berarti bukan rezeki. Ya udah mundur berbulan-bulan Kak, balik lagi. Kak aku nih setiap ngedenger kata-kata itu kayak oke deh, ikhlas aja, nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa, aku ikhlas, pasti Allah punya gantinya gitu. Terus ternyata balik lagi projectnya. Berarti ikhlas Dan tuh itu bukan maksudnya itu doang, sebenarnya banyak banget ya, maksudnya banyak itu kan salah satunya ya Zara. Berarti ikhlas, kalau pasrah kan mungkin kita ada rasa kesel mungkin kesel, ya, nggak terima gitu, nggak terima kan, kayak kalau kenapa pas. sih gitu kan. Cuman kalau ikhlas mungkin lebih kayak ya udah legowo, kayak mungkin bukan rezekinya, mungkin ada yang terbaik, ternyata beneran. Iya betul, ikhlas itu percaya sama Allah. Tapi itu tuh mungkin ikhlas tuh adalah hal yang paling susah. Tapi gantinya mungkin lebih akan lebih besar dari yang kita inginkan. gila. Quotes of the day dari Ara apa Zara? Dari Zara nih hari ini. Zara tetap ada arahnya. Zara tetap ada arahnya. Sama, beda di Z doang gitu. Sebenarnya aku masih pengen tahu lebih banyak, tapi kan nggak boleh banyak yang di spoiler ya. Sebenarnya udah dari obrolan ini tuh kayak udah penasaran nih gitu. Gimana sih, apalagi lihat Zara berakting di film religi. Terus ini bisa mengubah kamu juga. Terus dari ceritanya juga ini bakal happy atau sad gitu kan. Yang terakhir nih Zara, kasih alasan kenapa sih harus nonton Cinta Dalam Ikhlas? Oke, buat teman-teman harus banget kalian semua nonton Cinta Dalam Ikhlas, karena film ini mengajarkan banyak hal tentang keluarga juga, kedekatan dengan keluarga juga. Tapi siapa yang pernah ngejar orang bertahun-tahun, kalian pasti akan relate dan dapat jawaban dari film ini. Gitu. Mengejar bertahun-tahun ya? Iya, dapat, tapi apa enggak ya? Oh iya, ini udah ada clue dikit loh. Ada pelajarannya ini semua. Oke. Zara makasih banyak udah datang ke Bro dan udah ngobrol-ngobrol, seru banget. Aku jadi makin penasaran. Film Cinta Dalam Ikhlas ini udah bisa ditonton kapan sih Zara? Tanggal 28 November 2024 di bioskop. Oke. Bye-bye.